Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian kerjasama dalam negeri dengan judul Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Nilai Hedonis terhadap Loyalitas Nasabah Livin by Mandiri dengan kepuasan sebagai mediator. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara Universitas Mercubuana dengan Universitas Persada Indonesia YAI. Tim pengusul, saya sebagai ketua, Dr. Andian Pradipta Utama, SCMM, dengan anggota Hairil Octaviar, SCMM, anggota dosen, dan anggota mahasiswa adalah Soleha Putri Noviani dan Fitri Sahara. Untuk Universitas Mitra, kami bekerjasama dengan Universitas Persada Indonesia YAI, Dr. Nana Tisnawati, SEMM. Latar belakang. Semakin berkembangnya industri 4.0 telah membuat digital segalanya, termasuk layanan bank. Internet banking telah menjadi fenomena di bidang keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Mobile banking, sering disingkat sebagai M-banking, adalah transaksi perbankan melalui telepon seluler sebagai aplikasi M-banking atau sebagai aplikasi bawaan operator seluler, menurut Otoritas OJK Jasa Keuangan 2023. Saat ini, hampir seluruh bidang layanan perbankan menggunakan teknologi perbankan digital untuk memungkinkan kelancaran transaksi dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Mobile banking merupakan layanan transaksi perbankan nirkabel yang direkomendasikan oleh bank yang menggunakan teknologi ponsel pintar untuk mendukung kelancaran dan kemudahan operasional perbankan. Kita dapat lihat di sini adanya nilai transaksi digital banking di Indonesia per bulan terus meningkat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi digital di Indonesia mencapai 4,3 triliun pada April 2023. Nah, siapa saja yang bermain di digital banking? Kita lihat sini ada data, tabel layanan digital bank terbaik 2023. Nomor 1 adalah BCA, nomor 2 BRI, nomor 3 Mandiri dengan Livin by Mandiri, nomor 4 BNI, nomor 5 Bank BTPN, dan nomor 6 Bank BTN. Demikian juga kita lihat performa terbaik mobile banking 10 bank tahun 2020-2021. Sumber MRI adalah nomor 1 BNI, 2 BCA, 3 BRI, 4 Mandiri, 5 Artagraha, 6 JB Niaga, 7 Bank BTN, 8 Bank BJB, 9 Bank Danamon, dan 10 adalah Bank Mega. Sehingga pada gambar ini kita bisa melihat posisi dari Livin Mandiri yang akan kita teliti pada penelitian ini belum berada di nomor 1, melainkan masih di bawah Bank BCA dan juga Bank BRI. Rumusan masalah. Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna Livin by Mandiri? Kedua, apakah kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna Livin by Mandiri? Ketiga, apakah nilai hedonis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna Livin by Mandiri? Keempat, apakah nilai hedonis berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna Livin by Mandiri? 5. Apakah kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna Livin by Mandiri? Keenam, apakah kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna Livin by Mandiri melalui kepuasan nasabah sebagai mediator? Ketujuh, apakah nilai hedonis
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna living primary melalui kepuasan sebagai mediator. Jika di sini kita lihat dapat kita rumuskan hipotesis, ada 7 hipotesis yang akan kita uji pada penelitian kita pada hari ini. Dengan kerangka pemikiran adalah seperti ini. X1 kegunaan penggunaan, X2 nilai hedonis, kepuasan sebagai mediator, dan loyalitas nasabah sebagai variabel Y atau variabel terikatnya. Tinjauan pustaka. Kemudahan penggunaan adalah seberapa mudah nasabah dapat memahami, mengoperasikan, dan memelihara teknologi baru. Nilai hedonis merupakan nilai belanja yang harus dimiliki pelanggan dalam rangka mencari hiburan dan kesenangan. Kepuasan pelanggan adalah rasa senang atau kecewa seseorang terhadap kinerja atau pengalaman yang dialami pada saat membeli. Loyalitas adalah kesetiaan dari konsumen. Metode yang digunakan untuk penyebaran kuesioner melalui Google Form, kemudian dengan sampel sejumlah 150 responden, dan data ini diolah dengan Smart PLS 329. Kita di sini hasilnya. Dari hasil hipotesis ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Dilihat dari p-value, kita lihat di sini ada yang merah, tandanya di sini adalah positif tapi tidak signifikan. Di sini kita lihat hasil uji bootstrappingnya, sehingga dapat kita ambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, lihat dari hasil uji hipotesis H1, menunjukkan T statistik di atas 1,96 dan p-value di bawah 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hipotesis hasil kedua bahwa menunjukkan hal yang sama, demikian juga hasil hipotesis ketiga, hasil hipotesis keempat, keenam dan ketujuh, keempat itu diterima, tapi hipotesis 5, 6, dan 7 itu ditolak. Terima kasih, demikian sedikit daripada penelitian ini. Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran mata kuliah, beberapa mata kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya manajemen, yaitu manajemen pemasaran, dan juga ada perilaku konsumen, dan tentu saja metode penelitian juga berhubungan dengan mata kuliah tersebut, dan tidak menutup kemungkinan juga berhubungan juga dengan mata kuliah lain yang juga ikut dibahas, seperti mungkin produk dan merek, juga ada digital marketing, dan lain sebagainya. Terima kasih.